Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan beberapa pertemuan ke depan, mungkin 3 kali, sekitar 3 kali dari mulai minggu ini sih, tapi 1, 2, kemudian nanti ada 3 ya. Nah, yang ini ya, karena UAS kan mulai di tanggal 14. Nah, jadi kita akan lanjut sih, saya pikir gitu ya. Memang pada awalnya untuk materi itu di pertemuan 3 ke depan sebelum UAS itu pengen suatu hal yang lain, kayak algoritma E-star, kayak hukum Newton gitu, kita coba terapin di Unity. Tapi dipikir-pikir mendingan kita coba maksimalin deh apa yang udah kita kerjain terkait peluru ini gitu. Nah, peluru kan itu identik kaitannya dengan penembakan. Jadi kali ini saya akan coba untuk membawakan simulator penembakan di 3 pertemuan. Jadi akan saya bagi menjadi 3 pertemuan. Jadi apa ya, kita akan implementasikan apa yang udah kita dapetin di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kayak kecepatan awal kayak ini, kayak itu dulu gitu ya. Terus untuk lokasi, nah kalau yang masih inget sih, si objek itu bergeraknya sesuai dengan koordinat posisi ya, posisi X, posisi Y nya, dan X sama Y nya ini dipengaruhi oleh waktu, oleh sudut, sama oleh kecepatan awal. Nah, kayak gitu. Oke, nah ngomongin tentang simulator penembakan ya, yang namanya simulator, saya sih nggak berpikir ini adalah pistol ya, tapi saya pengen coba ini adalah scope yang cukup besar, yaitu saya coba ambil kasusnya meriam. Jadi meriam yang biasa dipakai, atau salah satu meriam yang biasa dipakai untuk melakukan penembakan itu namanya meriam M105. Nah, ini di Indonesia juga punya. Oke. Jadi bentukannya seperti ini, si meriam M105 howitzer ya. Nah, ini punyanya Yon Armet, batalion di Armet TNI AD gitu. Ini spesifikasinya dan seterusnya. Oke, jadi ceritanya kita create ya kasusnya ya. Kita create kasusnya bahwa jadi si howitzer ini akan kita lakukan penembakan dengan pelurunya, itu nanti akan melakukan lintasannya seperti apa yang udah pernah kita kerjain. Nah, itu X nya kemudian Y nya gitu. Oke, itu satu. Yang kedua, kalau ngomonginnya howitzer atau M105 ini kayaknya nggak mungkin kan kalau jarak tembaknya itu hanya cuma sekedar 10 meter 50 meter gitu. Ini tuh nggak tahu sih, seingat saya ini ada sekitar 1 kiloan lah, itu bisa nyampe ke sana gitu, bisa nyampe. Nah, kalau kita mau bikin area sejauh 1 kilo, harusnya sih yang namanya simulator itu itu menggambarkan juga, atau panjangnya atau panjang areanya itu harus 1 km juga gitu. Karena yang namanya simulator yang kita udah tahu kan, dia itu harus mencerminkan lingkungan yang sebenarnya, baik dari sisi jarak sih, skala petanya gitu terhadap jarak yang sebenarnya pastinya. Oke, nah langsung aja ya, kita coba masuk ke Unity-nya. Jadi di Unity itu kita akan pakai real world terrain di PPT. Nah, ini dia, kita akan pakai real world terrain. Jadi untuk petanya itu real world terrain itu apa sih? Kalau googling sih, dia itu adalah salah satu package-nya Unity yang ngehandle masalah ya peta dunia sih.
kontur, bahkan gitu, kontur dunia. Oke. Nah, ini ternyata ada package, harganya ya lumayan ya. $90. Berapa berarti? Hampir sejuta lebih untuk package-nya. Nah, kebetulan di saya udah ada yang versi tipu-tipunya. Bukan tipu-tipu tapi ya habis nyari-nyari lah di internet, ternyata dapat gitu ya. Pokoknya selama ini bukan dikaitkan dengan kategori kegiatan yang bisnis, ya hanya sifatnya edukasi, ya kayaknya sah-sah aja lah. Oke, nanti silahkan kalian coba ambil dia RWT-nya. RWT itu singkatan ya dari Real World Terrain, itu di e-learningnya. E-learning adalah nah, oke, nanti setiap kelas silahkan ambil package-nya. Itu nanti saya simpen di ntar, Unity package. Ini kebetulan share ya. Nah, ini dia, nanti ada di environment, kemudian nanti Anda ambil Real World Terrain 4.2.1. Oke, habis itu silahkan buka di Unity dan silahkan compile. Nah, harusnya udah nggak ada error sih. Saya pakai Unity yang 2020 3.2 F1, yaitu pakai Real World Terrain-nya yang tadi gitu. Oke, kalau udah nggak ada error sih, cirinya ya setelah di compile masuk RWT sebagai aset di Unity-nya itu checklist, jadi nggak ada merah di sininya gitu. Oke, ya kalau di play juga nggak ada error runtime gitu. Iya, lama banget ya. Sip, dah. Oke, nah kalau dia udah masuk RWT, nanti ada folder di dalam aset, yaitu ada Infinity Code, ada Terrain, sama ada RWT resultnya. Kalau yang ini mah punya kita gitu ya, itu cirinya. Nah, ya udahlah, pokoknya mah sekarang kita pakai RWT nya. Oke, nanti juga tahu RWT itu apa. Oke, pilih window, kemudian Infinity Code, Real World Terrain, dan Open Real World Terrain. Hasilnya nanti ada Windows macam ini. Nah, gitu ya. Oke, saya clear cache dulu ya, biar oke, sip. Nah, gimana cara pakainya? Harusnya ini kosong, ini berapa angkanya kan, ini berapa, terus ini juga. Nanti kita coba breakdown yang umum-umumnya ya. Ini tuh dia coba ngambil peta topografi dari vendornya. Kebetulan ini vendornya pakai OpenStreetMap. Oke, kita coba aja buka OpenStreetMap. Nah, ini dia. Ini koneksi internet Anda harus mantang ya untuk pakai Real World Terrain. Ini nggak mantang nih. Ah, udah deh. Oke, nah ini peta dunia. Jadi intinya adalah package Unity package si Real World Terrain ini, dia akan coba ngegenerate terrain dengan dengan wujud yang sebenarnya gitu. Nah, oke, saya sambung dulu ke terrain ya. Jadi kalau Anda yang pernah ngulik terrain, itu tuh dia adalah game objek yang kita bisa lakukan penumbuhan ketinggian. Terrain diklik, kemudian ini, nah ini raise or lower terrain. Nah ini ya, jadi kita bikin kayak gunung gitu. Ini adalah worldnya si game gitu. Nah, gunung lancip-lancip ya, tapi ini bisa juga kan di smoothin. Nah, gitu. Oke, ini udah lumayan smooth lah, udah kelihatan gunung enak gitu, nggak runcing banget. Nah, oke, ini adalah terrain. Jadi
terrain itu khas, game object yang khas untuk ngebangun apa ya, ngebangun semacam kayak danau, kayak gunung, perbukitan, dan seterusnya. Oke, itu terrain. Nah, real world RWT, real world terrain, dia itu ngegenerate terrain dari sini, tapi nggak semuanya. Kita harus nge-capture mau wilayah yang mana nih yang mau di generate gitu. Oke, Indonesia ya. Ini intinya sih pada dasarnya semua wilayah yang ada di OpenStreetMap ini bisa. Kebetulan ini vendornya dari menggunakan OpenStreetMap. Oke, nah saya akan coba untuk yang orang Bandung nih, Gunung Tangkuban Perahu Burangrang. Kalau yang orang Bandung kayaknya suka lihat ya, kalau ke arah utara itu ada bentukan yang kayak gini. Mana ya biar enak lihatnya. Iya, lama banget. Aduh. Ya pokoknya kalau ngeliat dari, nah ini dia. Nah, kalau ngeliat ke arah utara, Anda mau duduk di tenas di atas gitu ya, di rooftop tuh, terus lihat ke arah utara, ini pasti ada penampakan ini kan. Ini Tangkubannya, kemudian ini yang Burangrangnya gitu. Oke, nah kita akan coba generate itu sekitaran sini kan gitu ya. Jadi kalau mau ngulik-ngulik OpenStreetMap sih itu silakan ya, klik di mana aja. Ini ada semacam kayak atributnya lah. Nah, ini OS Cyclo SM, tapi ini nggak ngaruh sih nanti ke si terrainnya, harusnya nggak ngaruh. Nah, ini cycle map dan seterusnya, ada peta standar gitu. Oke. Transport map ya, kayak gitulah. Oke. Nah, kita coba akan bikin terrain itu pakai export. Nah, ini kan berubah ya tuh ya. Ini Anda bacanya tuh ini left, ini right, ini top, ini bottom gitu ya. Jadi kalau saya pindahin itu kan mengikuti lah semuanya. Nah, kalau Anda mau selectnya itu manual banget, nggak digeser gitu, ini klik aja. Nah, mau wilayahnya mana nih yang mau dikonvert biar kelihatan ya. Oke, saya akan coba untuk nge-generate terrain di Bandung, nggak usah gede-gede juga sih. Nah, seginilah ya, asalkan kelihatan Tangkuban Perahu. Ini kalau yang pernah camping di Burangrang, Situ Lembang kelihatan loh ya. Nah, ini kan Situ Lembang ya. Terus ini Kawah Ratu, mana Kawah Ratu ya? Nah, ini Kawah Ratunya, berarti ini adalah Tangkuban Perahu. Artinya wilayah ini udah kita siap capture gitu. Kecilin lagi, soalnya semakin besar itu pastinya load datanya semakin besar juga. Nah, this area is too large to be exported as OpenStreetMap XML data. Please zoom in or select a smaller area, bla bla bla. Ya udah, kecilin aja. Nah, seginilah ya. Nah, karena kita akan coba ngelihat itunya aja sih, Tangkuban Perahu, karena saya pengen ngebuktiin aja bahwa real world terrain ini benar-benar real world terrain. Oke, kalau udah dapat. Nah, wilayah yang dibatasi sama ini tuh keterangannya di sini sih, -6. Ini topnya ya, bottomnya -6,9, left rightnya segitu ada 44, 80. Nah, nilai ini itu akan kita inputkan ke sini. Yang tadi tuh window infinity code real world terrain, open real world terrain. Ya boleh deh kasih nama dulu ya, Tangkuban atau TG Tangkuban
burangrang. Oke. Nah, untuk ngisi top left-nya, top left itu diisi, top left itu bagian sini ya. Jadi biasanya sih kalau koordinat, kita input koordinat, kita mau nge-capture atau apa satu wilayah, itu yang diminta itu biasanya bottom left, top left, ini ya top left ya, sama bottom right. Ini kalau mau dikecilin juga nggak apa-apa juga. Oke. Itenes harus ke bawah ya. Di endorse nih kita sama Itenes. Oke, wilayah ini itu adalah keterangannya ini. Nah, untuk ngisi di Unity ini kan kepentingannya nih, kebetulannya kan top left nih. Top left itu berarti ini top left. Nah, tinggal pilih latitude yang mana, longitude yang mana. Gitu. Kalau nggak yakin gini aja sih. Bandung ya. Bandung, longitude, latitude. Nah, ini dia. Cuman kalau ini kan nggak negatif ya. Kalau di sini kan negatif tuh. Kita pakainya negatif. Karena di sini juga latitude of Bandung is negatif 6,9. Nah, berarti ini latitude-nya. Untuk yang top left, isi ke top left. Gitu ya. Longitude-nya berarti yang ini. Top left. Left-nya berarti longitude. Bottom right berarti ini latitude, ini adalah longitude-nya. Oke, sip. Dah. Oke, ini untuk koordinat. Ya, koordinat. Kemudian tirennya itu kita bikin jadi tiren, bukan mesh 2 dimensi atau gaya stem atau raw file. Tapi nanti ada sih kebutuhannya ya. Kadang kita harus bikin raw filenya. Tapi untuk yang sekarang sih kita pengen untuk worldnya kan, si tirennya. Nah, ini nih contirens x2 y2. Jadi ini tuh maksudnya gini. Sebenarnya nggak ngaruh juga sih. Kalau tadi kan kita capture seperti ini ya. Nah, ini kan. Ini tuh bilanglah, sebutlah ini wilayahnya ini gitu. Ya, dengan ininya, dengan apanya gitu. Apanya. Pokoknya ini map aja. Nah, kalau 2x2 itu tuh jatuhnya jadi gini. Jadi nanti tiren yang akan dihasilkan itu akan dibagi jadi 4 bagian, 2x2. Gitu ya. 1 2 3 4. Kalau 1x1 ya udah. Tapi kalau berapa 2x1 atau 1x2 saya belum pernah nyobain. Selalu square gitu. 3x3, 4x4. Tapi untuk yang default sekarang kita 2x2 aja. Oke, size type-nya set di real world size, scale-nya oke, elevation range, real world value kah atau auto detect? Ya, auto detect juga sah-sah aja sih sebenarnya mah. Peta ketinggian, resolusi peta ketinggian misalkan saya set 513, kemudian kontrol tekstur ya, intinya gini sih. Kalau makin gede, ini kan kita ngomongin tiren ya. Kalau ngomongin tiren kan berarti ngomongin masalah kedetailan si tiren, karena tiren juga dia butuh resolusi, butuh apa, height map resolution gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah elevasinya. Pilih yang ArcGIS. Pilih ArcGIS, ini ArcGIS juga. Kenapa? Karena saya lupa pilih yang mana ya. Itu tuh jadi nggak akan kelihatan gunung. Pokoknya kayak kertas aja gitu, kayak kertas. Jadi sekarang pilihnya yang ArcGIS. Oke, ini texture width-nya misalkan 1024 aja ya. Ya apa, maksimum levelnya auto. Dah gitu aja sih. Oke. Nah, POI nanti saya jelasin deh. Nggak sekarang. Jadi ini dulu. Oke, kalau udah Anda boleh cek sih sebenarnya, boleh start atau boleh cek memorinya dulu. Nah, dia membutuhkan 84 ya, dengan nilai-nilai seperti ini gitu. Biasanya yang nyebabin besar itu di resolusi sih biasanya.
Kalau height map saya turunin 129, nah ini jadi 80. Kalau ini base mapnya 1024, nah 32. Kalau ini saya gedein 36. Oke, gitu aja lah ya. Oke, kalau udah silakan start. Dan ini butuh koneksi internet. Ya lumayan ya, rada lama. Jadi ini kalau koneksi internetnya buruk gitu ya, ya udah deh, nggak kelot, atau kelot tapi lama. Oh, bisa tidur dulu, bisa makan dulu, bisa mandi dulu, beres semua itu masih download. Nah ini download hampir 1 mega. Oke, kayaknya beres ya. Oke, tirainya tadi udah, sekarang generate teksturnya. Cepet ya, lebih cepat kalau yang tekstur. Oke, sudah beres. Kalau mau close ya close aja. Oke, ini klik 2 kali. Nah ini dia. Nah kelihatan kan ya, kelihatan apa, gunungnya gitu. Nah oke, kita buktiin bahwa ini tuh adalah Tangkuban Perahu sama Burangrang. Nah itu dia, kelihatan kali ya. Nah ini oke, kita lihat yang di foto ya. Nah ini dia, ini Burangrangnya, ini Tangkubannya. Ini Burangrangnya, cuman kayaknya kurang rugi ya. Ya itu diakibatkan karena ya elevationnya cuman segitu aja, 513 ya, berapa tadi Pak? Oke, ke sebelah sana itu ada Gunung Putri ya, Gunung Putri, dan yang sini Gunung Manglayang. Manglayang ya yeah. Dan mana itu Nes? Ya ini Bandung ya. Oke, sip, udah bener. Oke, kalau kalian yang mau set daerah lain, it's okay, kayak Malang gitu ya, atau mau generate Semeru atau generate Pantai Pangandaran gitu, nanti itu tinggal disesuaikan sama kayak tadi si ininya apa, si cara klik ya, cara nentuin apa sih. Nah ini longitude latitude-nya. Oke, ini real world terrain, jadi udah dapat masuk. Nah sekarang gini, tadi kan ada POI ya, jadi PO itu oh ya adanya di sini ya. Ya kalau ini sih kayaknya harus di drop dulu di terrainnya, soalnya dia nanti generate start lagi. Delete ya, kayak delete, tapi nggak usah di clear cache. Oke, nah saya mau nambahin POI. POI itu singkatan dari here you can specify a point of interest which will be created on the terrains. Oke, jadi POI ini adalah titik-titik yang menjadi apa ya, kalau point of interest itu bukannya titik apa ya, titik yang jadi kesenangan gitu, poin kesenangan bukan, tapi point of interest itu kayaknya kayak landmark gitu ya, sebuah tempat atau sebuah bangunan yang memang dijadikan apa ya, ya pokoknya mah kelihatan lah gitu. Nah dia itu butuhnya ya namain lah ya, latitude-nya, longitude-nya, biar nanti dia kesimpan tuh di sana di si petanya nanti. Kemudian altitude ini di setnya 0 aja, karena Google Map pun kan nggak ada altitude ya, bukan topografi murni. Nah sama prefab-nya,
Jadi prefab ini kalau di Unity ini adalah game object yang udah di set sebagai satu kesatuan lah yang ada di dalam aset gitu. Nah ini prefab semua gitu. Oke, nah kebetulan ini ada beberapa objek nemu ini nggak ada teksturnya ya. Kenal ini gedung apa? Ini gedung elektro ya, Itenas. Ini aduh ya, ini harus ini dulu nih, nggak ke SketchUp. Oke, nggak bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, ini saya keluarin dulu. Ini kan karena dia prefab, jadi yang saya ambil cuman apa ini? Oh, ini masih gedung ya, gedung Itenas, bukan yang ini cuy. Masjid. Oh ya, masjid udah ada. Ini masjid Itenas ya, cuman belum diwarnain aja. Oke, baik. Nah, saya ada gedung sate sih, tapi nggak tahu, nggak ngena gitu. Nah, sekarang gini, kita coba POI nya ya, keluarin dari sini, kemudian nah ini. Oke, nah POI ini dia butuh nama, latitude, longitude, prefabnya. Oke, misalkan ya, misalkan kita langsung nih ke Itenas. Misal harusnya sih kita create lagi ya Itenasnya. Jadi ada ini, kemudian ada apa, jadikan satu parent gitu ya, pokoknya mah Itenas anggap aja oleh gedung elektro dulu ya. Kita coba cari nih di Google, di Google. Nah ini dia. Oke, ini Itenas, latitude sama longitude-nya. Jadi saya isi Itenas, kemudian latitude-nya negatif ya, negatif 6,8, longitude-nya ini dia. Gitu, sip. Nah prefabnya langsung masuk pakai gedung ya, gedung elektro. Nah itu dia. Oke, ya. Oke, kita coba yang lain. Masjid apa yang dekat sana? Pusdai ya, Pusdai, longitude, latitude, longlat. Nah, oke. Tambah lagi, mana tambah? Tambah Pusdai. Oke, itu latitude-nya, longitude-nya ini dia. Itu east ya, S to south. Oke, nah karena belum ada Pusdai teh. Kalau mau nyari sih, ya pasti ada ya. Pusdai FBX. Biasanya ngambilnya sih di apa, di SketchUp aja deh. Nah saya dapatnya dari SketchUp sih, Pusdai. Apa itu? Oh nggak ada Pusdai ya. Ya pokoknya masjid Pusdai kita tandai dengan masjid Itenas lah ya, nggak apa-apa. Nah ini dia, dah beres. Oke, nah kalau kita generate start. Oke, nah kenapa ini cepat nggak dibanding yang tadi lambat? Walaupun kita udah hapus gitu ya, tapi cache-nya itu masih ada. Makanya kalau udah dihapus dan kita akan ada keperluan untuk nge-generate lagi, baiknya sih nggak usah di clear cache, biar cepet aja. Oke, nah nanti jatuhnya itu ada ini dia. Nah POI nya nih, point of interest nya. Oke, ini Itenas. Nah ini dia, ini Itenas, bener ya, kayaknya kurang sono ya.
kurang geser cuy, ya geserin aja deh. Nah kayaknya di situ ya Hitenas ya, gedung elektro ke atas sedikit up ya, sip. Oke, pusdai juga ada. Ini dia pusdai. Lah seriusan pusdai di sana, rasa jauh banget, harusnya deket Hitenas ya, di sini ya. Pusdai mana? Oh alah, relans Pusdai TV, astaga. Masjid Pusdai Bandung. Nah ini dia, generate ulang ya, generate ulang lagi, hapus, tapi nggak usah di clear cache. Oke, masjid langsung aja deh ininya. Kemudian longitude-nya ya, dah. Nah itu di bawahnya udah siap. Oke, reload terrain, POI, kita lihat Hitenas. Nah ada di sini Hitenas, betul. Sedangkan pusdai, nah ini bener ya. Oke, walaupun kurang maju sih, tapi ya nggak apa-apa. Ini rotate-nya kita set lagi aja deh. Hitenas. Oh. No. Oh, no di mana? Ya, ini kayaknya karena dia di sini ya. No, terus jadi di sana ya. Ya pokoknya ya paling harus dirotate ininya sih, nggak apa-apa, tapi fine lah ya. Ini saya geser ke sini Hitenas, gedung elektro rada di depan ya, kayak gitu, sip. Nah oke, udah ketahuan apa itu POI dan kenapa kita ngeset di awal saat ngegenerate terrain itu isi namanya, kemudian isi longlatnya, sama satu lagi isi tandanya, objeknya. Nah ini ya, ini kalau hasil convert kan gini ya, tapi kalau Anda mau gedein lagi ya gedein lagi aja. Nah itu dia. Oke, itu pusdai, ini Hitenas. Nah gitulah ya. Oke, sip. Oke, jadi konsep POI seperti itu. Nah, Armet sih, batalion Armet biasanya latihannya itu kalau nggak di Lumajang, Jawa Timur. Lumajang ya, Lumajang. Nah ini dia, jadi di perairan sini, di Lumajangnya itu bisa kita ekspor lagi juga. Nah wilayah ini sip gitu. Oke, pokoknya seperti itu ya. Nah jadi sekarang ceritanya si terrain ini itu akan menjadi environmentnya lah untuk simulator penembakan ini. Jadi kurang lebih sih misalkan penembakan itu dimulai di titik misalkan di tengah Bandung ya, kira-kira di sini lah ya. Nah oke, jadi akan ada, nah ini M105. Oke, ini udah ada si objeknya ya. Ini kalau mau gede-gedein juga sebenarnya sih harus hati-hati ya, karena ini saya kepentingannya untuk kepentingan ini aja, visualisasi doang gitu.
Nah, karena ya takutnya nggak mencerminkan gitu antara besar objek dengan lingkungan sebenarnya. Kan aneh juga ya kalau ada orang gitu setinggi gunung. Makanya ini seingat saya ya, real world terrain ini udah pakai sistem koordinatnya untuk satu poin yang ada di posisi ini menandakan 1 meter gitu. Jadi kalau ada ini, nah ini ya, ini berapa ya kira-kira ya? Ya pokoknya ukurannya harusnya sih kalau disandarin ke gunung dia masih bagus gitu, soalnya kecil banget pasti. Oke, nah ya misalkan ini titiknya di sini, kemudian kan kalau yang namanya gerak peluru itu butuh ini ya, kecepatan awal, butuh gravitasi, sama satu lagi butuh sudut. Kalau kecepatan awal mungkin untuk meriam tuh ya tinggi, gede banget ya, nggak tahu berapa kilometer per second gitu. Kalau kita kan kemarin ngesetnya meter per second. Kemudian untuk sudutnya, nah itu dia yang bisa kita mainkan nanti. Jadi kalau pengennya kita nariknya dari hood, jadi kalau kita hood tarik kan ada ya yang kemarin kita di Unity yang GUI yang hand HUD nya, nah itu kan ada kayak semacam scroll gitu di sini ya. Oke, saya nggak akan implementasi itu. Nah, nanti ketika ditarik scrollnya harusnya sih si meriam ini dia mau gerak. Kalau salah ini satu lagi di sini deh. Nah, itu deh. Oke. Jadi kalau kita misalkan sudut tembaknya berapa gitu ya, nah nanti visualisasinya kayak gini. Nah, gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini enggak semuanya ya, maksudnya enggak semua M105 diklik kemudian kita rotate gitu, tapi ini hanya objek tertentu aja, nggak mungkin dong ini ngerotate juga ya. Jadi ininya aja, nanti paling nanti kita akan batasin berapa ketinggian atau berapa sudut tingginya, sudut maksimum lah untuk mencapai altitude yang ya kesana ya tingginya berarti. Nah itu oke. Nextnya apa ya? Oke, ada input sama output koordinat peta, memiliki deteksi ketinggian suatu titik koordinat lokasi. Oke, nah saya lewat dulu ya yang 2 karena 2 sama 4 ini sama aja. Oke, ini bisa menentukan memiliki deteksi ketinggian suatu titik koordinat lokasi. Di RWT sih kalau kita mau lihat ketinggian lokasi itu mouse-nya di hover ke sini, tapi sebelumnya itu ambil dulu alatnya, Infinity Code, Real World Terrain, Tools, kemudian ada Current Position ya. Nah ini dia Current Position. Oke, saya tampilin di sini aja ya. Jadi kalau mouse ini saya hover kemanapun gitu, nah ini kan ada ya gitu, termasuk nanti kalau burangrang, seingat saya ini 2000 ya. Kalau oke, kita ke burangrang. Nah ini dia. Oke, kelihatan ya di bawah. Nah di sini jadi ada yang sin kursor latitude, sin kursor longitude, sin kursor altitude. Nah itu ketinggiannya. Jadi ini ketinggian burangrang tuh peak-peaknya itu di 2000 berapa sih, 2050 ya. Nah ini dia, nggak tahu sebelah mana tuh si 2050 nya 2050 atau berapa ya, lupa. Oke, nah itu dia. Jadi nanti kita akan manfaatin semua barang-barang yang ada di sini. Kita akan coba tampilkan dia ke head up display atau HUD-nya si game gitu. Oke.
Nah, oke, ini bahasan yang terakhir ya. Jadi gini, ya baiknya sih untuk semua objek yang ada di POI ini khususnya ya, ini tuh nggak di generate di sini gitu, di editor nggak, tapi nanti di luar di file. Tinggal ini yang dibutuhkan apa aja. Yang dibutuhkan itu cuman ada 4 parameter ya, bener nggak sih? Oke. Nah, ini yang pertama namanya, kemudian latitude, longitude ya. Dan yang satu lagi itu adalah game objeknya. Ya, game objeknya. Tadi kan makanya kenapa si Tenas bisa jadi yang gedung elektronnya, karena ya ini dimasukin sama kita ke POI nya gitu. Oke. Nah, sekarang kalau ada objek yang baru, ada objek baru lagi, itu baiknya kita nggak masukin lewat sini gitu, kecuali 3D nya lah ya, kecuali 3D nya. Jadi nanti kita akan manfaatin kayak semacam TXT gitu. Nah, ini saya udah set ya, cuman ini saya lupa. Oh, ini udah ada nih, tandain. Ada gedung sate, ada Itenas, ada BIP. Nah, ininya. Oke, jadi untuk koordinat sih gini aja. Ini gedung sate di sini, Itenas di sini. Jadi kalau kita mau nambahin ya udah tinggal nambahin aja. Rumah saya koordinatnya di misalkan negatif 6, berapa gitu ya, nah berarti yang itu latitude, berarti yang ini longitude-nya 107, berapa gitu ya. Nah gitu. Jadi kayak kalau udah di save, balik lagi ke exe nya gitu. Makanya kalau ada penambahan ini, kita sih usahakan nggak di ranah sini gitu, nggak di ranah editornya. Kenapa? Karena kalau kita mau nambah koordinat ya, harus bongkar lagi si projectnya, compile lagi gitu. Bagusnya kan mendingan ya udah bikin engine yang memang dia udah bisa ngebaca secara sistem. Ini kan dia ngebaca secara sistem juga nantinya, dipisah-pisah gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan coba parsing si koordinat TXT ini. Jadi saya coba bikin satu game object, namanya apa ya? Plotting ya, plotting manager. Saya bikin script plotting manager script. Oke. Kalau udah compile, kemudian udah beres ya, udah tenang gitu, buka Visual Studio nya. Kita akan ngoding dikit. Oke. Ya. Nah, ini dia scriptnya. Ada 2 gitu. Oh, nggak udah ya. Ya, sip. Oke, jadi kita tempel dulu ya plotting manager script. Nah, ini. Jadi gini. Pertama, saat start ya. Pertama, ambil teks dari koordinat .text. Oke, ambil yuk. Ambilnya gini sih,
kan dia yang baca file ya, pakai using system.io. Kemudian ini adalah file .readline read all text dari coordinate.txt karena dia ada di sini ya. Nah, di sini. Jadi kalau Unity sih, kalau kita path-nya kayak gini doang di editor ya, di editor lah kayak gini aja, berarti dia disimpannya di sini gitu, bukan di dalam aset, bukan. Oke, coordinate text itu ada di sini. Nah, read all text ini kan dia nanti nge-returnnya string, maka kita harus handle dia pakai string text. Nah, itu ya. Nah, kita coba debug dulu. Teksnya isinya apa nih? Oke, dan kita coba jalanin. Nah, itu dia. Oh kan, teksnya ini sama persis banget yang didapat dari Notepad. Gitu ya. Itu cara penulisan si pad di Unity. Sama lokasi juga, lokasi tempatnya. Jadi kalau tadi ya ngodingnya cuman koordinat gini doang gitu, berarti itu tuh ada di luar aset lah, jadi di dalam projectnya gitu ya. Kecuali kalau ini mau dibikin di dalam gitu ya, paling kan gini ya, IO folder gitu. Nah, kayak gitu. Kalau ini berarti ada folder di sini di satunya ya. Oke, udah nggak usah diapa-apain, gini aja. Nah, sekarang dari teks yang udah ada di sini, sebenarnya kita harus parsing dia. Mana ya? Buka lagi deh. Nah, untuk satu tempat itu dari sini sampai sini dipisahkan dengan tanda pagar. Kemudian yang keduanya dari sini sampai sini pisahkan pakai tanda pagar, terus BP enggak, udah kayak gitu. Oke. Itu strukturnya seperti itu. Maka kita akan coba untuk ngeparsing. Split nomor 2 ya. Split apa sih? Teks menjadi beberapa koordinat. Nah, ya udah bikin lagi aja coordinates gitu ya, sama dengan text.split pagar. Dah beres. Jadi ini tuh tugasnya hanya untuk mecah-mecahin doang. Nah, kelihatannya di mana ya bisa aja tinggal for each aja sih. Coordinates debug log. Item ini udah string ya. Oke, kita lihat hasilnya apa nih. Nah, itu dia. Oke, udah ketahuan ini teks awal, kemudian ini yang ke 0. Salah ya, bukan gitu ya. Oh, dia udah nggak ada ya, teks awalnya udah kita hapus, langsung ke sini aja, dan ini nanti nampilin masing-masing. Nah, ini dia. Oke, kalau saya rendengkan gedung sate negatif 9025, ITNAS negatif 6987968. Oke. Nah, dari sampai sini item itu isinya ini kan, ini. Nah, ternyata ini tuh adalah koordinat lagi gitu, tuh koordinat dan nama.
Jadi kita harus ambil tuh data ini. Saya ke sini aja deh, bikin kelas ya, public class apa ya, koordinat X lah gitu ya. Oke, biar tampil ke inspektor pakai system.serializable. Oke, public string karena ada nama tuh, nama public. Nah, ini untuk data longitude public double latitude ya. Oke. Sip. Nah, sekarang ini harus di-handle ke sini gitu. Oke, saya coba bikin ininya list koordinat X. Nah, ini oke, berarti ini isinya adalah nanti itu adalah koordinat yang didapat dari teks gitu ya. Oke, sekarang kita coba parsing lagi dulu. Ada 3 bagian kan. Parse sama dengan item, karena ini per kalimat tadi ya, per kalimat kan sorry, bukan per kalimat, per data, per satu ini nih. Nah, satu ini dia. Jadi kalau pakai koma, nah sekarang splitnya by koma. Jadi kalau pakai koma itu dia akan menjadi 3 bagian. Satu yang itenes ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, nah berarti di si parse itu harusnya udah ada itu. Ini hasilnya tadi ya, BIP, kemudian ini longnya berapa, latnya berapa, pagar ini udah bisa tuh, udah bisa dipisah-pisah. Kemudian ada itenas, longnya berapa, latnya berapa gitu. Kemudian ada apa, ini nanti datanya seperti itu ya. Nah, sekarang di sini berarti kita harus ngeparsing yang BIP, long, lat ke kelasnya. Ini 1. Kemudian kalau saya bikin koordinat X, nah ini dia. Oke, sama dengan new, kita bikin objeknya ya. Oke, namanya adalah parse ke 0, bener ya. Kemudian longitude-nya, nah ini tuh longitude apa latitude? Latitude ya. Oke, salah. Latitude sama dengan parse ke 1. Terakhir adalah longitude, parse ke 2. Nah gitu, sip. Nah, kenapa error? Karena ini adalah string, padahal latitude itu double. Kita udah kita coba konversi aja ke double ya, double parse. Nah, ini juga sama ya, udah. Kemudian ditangkap dan kemudian kita coba kumpulin dia di koordinat X. Koordinat X. Nah, itu dia. Oke. Kalau mau lihat sih itu ada di sini. Ada di inspektornya si plotting manager ini. Ah, ini kan. Oke. Kita coba ini ya, coba running. Oke. Nah, ini dia plotting manager tuh, dapat ya. Gedung sate, longitude-nya sekian, itenas, BIP juga sekian gitu. Nah, sekarang pengennya dari sini kita langsung tempat-tempatin, jadi udah nggak pakai POI lagi gitu, udah nggak pakai.
Cuman nanti gini ya, kayaknya tetap ya VOI akan kita bikin sebagai pairnya sih objek-objek yang udah muncul dari si ini plottingnya. Oke, itu satu. Berarti kan ini tuh semua dihapus ya. Oke. Nah, yang kedua isunya adalah gimana caranya kalau tadi kita dapat nilai dari teks itu berupa koordinat long lat. Nah, lihat di tenas di sebelah sininya. Nah, ini kan posisinya 18.000, 14.000, 327, 3270. Pusdai ini. Padahal dia juga long latnya punya. Tuh di bawahnya ada. Detail tenas, long latitude ini dan ini. Nah, pertanyaannya kan gimana caranya konversi dari long lat sehingga jadi ke sini gitu. Oke, kebayang nggak maksudnya mau diapain nih? Karena bahan koordinat kita itu jatuhnya di long lat. Sedangkan kalau mau implementasi ke objek 3D-nya itu harus di apa ya istilahnya? Ya pokoknya konversi lah gitu. Nih gini aja sih, itenas ini, kalau itenas itu pakai koordinatnya yang ini, nah yang ini ya saya copy ke sini gitu. Tung, ketinggiannya nggak tahu berapa nih, ininya 107. Nah nggak tahu dia ada di mana tuh. Nah di sini teman-teman, padahal koordinatnya bener gitu, udah yang kita masukin di ini ya salah, bukan gitu, ininya bener ya, makanya ini hanya terjadi hanya beda dimensi doang. Di Unity istilah koordinatnya itu adalah world gitu, dunianya. Sedangkan di inspektor ini istilahnya banyak, ada long lat, ada ya XY nya ya, nah ininya gitu. Makanya ini harus kita bisa keluarin angkanya gitu. Oke, kita keluarin dulu angkanya aja, gampang kok. Kayaknya di sini aja kali ya, public double x, public double y, public double z, atau float aja deh yang ini mah. Sebenarnya nggak gimana sih kalau double juga. Oke, nah pertama, kalau kita mau konversi dia, kita pakai barang si real world terrain. Karena apa? Karena harusnya kita aneh dong, penasaran gitu. Kita tadi inputnya ini, tapi kok bisa ya ngeluarinnya ini? Mana ya? Nah ini. Tapi kok bisa ya ngeluarinnya ini gitu? Berarti ada konversi kan si real world terrainnya juga. Nah gitu ya, itu yang akan kita pakai, didapat dari kelas ini real world terrain container. Untuk menghadirkan kelas tersebut, real world kan nggak ada tuh. Nah berarti kita harus panggil dulu si namespace nya using ya infinity code real world terrain, baru nanti ada real world terrain container. Nah ini dia. Jadi yang dimaksud dengan kontainer itu adalah yang ini. Nah ininya. Jadi si ini tuh harus terbaca sebagai kontainer. Nah ini kan kontainer kan scriptnya ya. Jadi ini komponennya. Oke, public namanya real world terrain container ya,
Container. Nah, ini adalah container sama dengan, nah bukan sama dengan new, tapi dia harus diambil dari gameplay Unity-nya. Inisiasi container. Container adalah game object find type. Mana? Find type real world hidden container. Dah beres. Sip. Jadi ini kontainernya. Nah, bentar, saya cek dulu ya di kontainer tuh ada nggak ya? Container get post get coordinate by world position. Get world position. Nah, ini dia. Oke, jadi kita akan pakai fungsi ini untuk mendapatkan nilai vektornya. Oke, ceritanya di sini udah dapet ya si latitude, longitude, altitude. Altitude nggak ada ya. Oke, nah nextnya konversi. Kenapa di sini? Karena kita kan karena gini nih, si kontainer, nah ini butuhnya beberapa variabel kan, tuh boleh dilihat, double long, double lat, out vector 3 world position. Jadi nanti akan kita jadikan sebagai output dari ini, dari get world position itu adalah si outnya ini. Oke, makanya kita coba definisiin dulu deh. Vector 3 kan ya, vector 3 pos. Jadi saya coba set di awal 0. Oke, kemudian oh ini sini aja nih. Nggak bisa ya. Oke. Container dot get world position longnya berarti di, nah kebetulan ini udah diisi ya, udah diisi ke si objek. Jadi koordinat x, nah ini long gitu, kemudian koordinat x latitude, kemudian out pos. Dah beres. Nah, ini adalah satu cara untuk mengkonversi dari longitude latitude ke pos. Ini sengaja harus di set out karena nanti variabel keluarannya itu adalah ini, si pos. Oke, nah di sini habis konversi, masukin lagi ke kelas. Masukin kelas. Apa sih? Koordinat x dot x, y, z. Nah, ini dia. Ini adalah vektor 3. Gini deh, kayaknya nggak usah di x, y, z ya. Langsung aja di vektor 3 ya, karena sama-sama aja vektor 3. Public vector 3 oke, pos lah ya namanya. Oke, nah ini dia pos. Jadi kita panggil lagi koordinat x nya dot posnya itu adalah pos gitu. Oke, setelah itu masuk sini, dah beres. Oke, kita coba lihat target kita hari ini itu adalah yang nilai worldnya dari si plotting ya, plotting. Nah ini, oke, kita coba start. Nah ini dia. Nah jadi 107 ini itu XYZ nya XYZ. Itenas ada ya? Oh ya, 18527. 185, geser dikit ya, biarin lah. Masih aman lah. 14139. 14139.
kemudian Z nya 3270. Oke, 3270 ya, sekitar lah ya 3270 ya. Nah seperti itu. Jadi kalau udah dapet, tinggal kita implementasi aja, nanti si objeknya nempel aja ke poi gitu. Oke, nanti kita akan lanjut, akan selesaikan di pertemuan berikutnya si simulator ini. Insya Allah minggu depan kita akan set pertemuannya dengan materi naik ya, udah naik lagi. Kita akan coba masuk satu ke plotting, yang kedua kita akan coba melakukan ya pokoknya akan menyusun lagi ya HUD-nya gitu. Kalau meriamnya kita nanti belakangan lah gitu. Oke, jadi yang pertemuan kedua ini nanti kita akan coba bongkar atau bener-benerin soal HUD-nya gitu. Oke, kalau nanti masih ada waktu kita coba implementasi dari si HUD khususnya yang angle itu ke meriamnya tadi ya gitu. Oke ya, baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama untuk yang simulator penembakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.